Pemirsa, senang sekali kita ketemu lagi di dalam webinar kesehatan pada saat ini. Dan tetap dengan pembicara kita, yaitu Profesor Dr. Evelyn Isyawarni. Saya akan menyapa yang akan membawakan seminar sebentar. Selamat ketemu lagi, Dok. Ya. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya, Dok? Baik-baik. Senang sekali kita bisa bertemu, kita bisa berbincang, menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, dari pertemuan kita beberapa saat lalu, khususnya mengenai asam urat dan insomnia. Jadi dokter, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini melalui akun ini mempertanyakan mengenai asam urat. Saya bacakan, Dok, ya. Ini dari PJR Uca. Kalau saya salah sebut nama, saya mohon maaf. Saya umur 54 tahun, udah mengalami asam urat kurang lebih 4 tahun. Yang terjadi benjolan penumpukan kristal-kristal. Obatnya apa dan sayuran yang boleh dimakan itu apa, Dok? Dan sepertinya ini ada pertanyaan yang hampir sama, jadi saya bacakan sekaligus, Dok, ya. Dari saudari Sriani. Saya juga punya penyakit asam urat. Tolong obat apa, Dok, yang harus saya konsumsi? Saya nggak pernah ke dokter. Selanjutnya dari Miss Lun. Ada 4 pertanyaan ini, Dok. Saya umur 15 tahun, menderita asam urat. Tolong solusi pengobatannya apa? Dan yang terakhir juga mengenai asam urat, yaitu dari saudari Lina Septi. Lina Septi mengatakan, aku cewek kaget banget, tiba-tiba gelisah, jalan pas ronsen, tidak ada apa-apa, ternyata punya asam urat sampai 30, tinggi sekali, Dok, ya. Masih 28 tahun, ya ampun, ini sakit banget sumpah katanya, Dok. Jadi di sini beberapa pertanyaan yang masuk, mengenai asam urat, bagaimana solusinya ini, dokter? Saya menjawab sekaligus ya, karena khusus mengenai asam urat. Iya. Seperti webinar kita yang lalu, saya pernah menerangkan bahwa asam urat itu sebenarnya normal ada di dalam tubuh kita sebagai antioksidan. Malah 80% dia berada dalam tubuh kita. Itu sebabnya pada waktu kita makan purin, kita tidak boleh terlalu banyak lebih daripada itu apabila satu, metabolisme purin yang ada di dalam tubuh kita tidak berjalan baik. Misalnya secara genetik kekurangan enzim-enzim yang menyebabkan perubahan dari asam urat itu atau yang mau menghancurkan asam urat itu dan keluar diekskresikan melalui urina. Ya, jadi kita harus meneliti dulu apa sebab terjadinya penyakit ini. Apakah disebabkan karena kekurangan enzim tadi yang saya sebutkan, atau metabolisme yang tidak berjalan baik dalam tubuh, ataukah karena ekskresi atau pengeluaran di urina yang tidak baik. Itu sebabnya kalau kita menderita asam urat dan ginjal kita bagus fungsinya, kita atasi itu dengan banyak minum air. Ya. Jadi minum air yang cukup, supaya malah bisa berlebihan. Buang air kecil, ya. Nah, yang kedua, apabila metabolisme itu mengalami kerusakan, tadi dikatakan sampai 30 itu cukup tinggi. Tinggi sekali, Dok, ya. Kalau ada bagi laki-laki atau pria itu 7 rata-rata. Dan pada wanita 6 paling tinggi. Yang normal. Yang normal. Tapi ini sudah tinggi sekali. Berarti dia harus menggunakan diet terhadap makanan yang bersumber pada purin. Nah, kita tahu bahwa tingkatannya itu ada 3. Purin yang tinggi terdapat banyak sekali pada daging-daging yang merah, terutama daging-daging hewan, sapi, kambing, ya. Jadi kurangi itu makan sate daging dan sebagainya, ya. Yang kedua, pada ikan atau seafood. Seafood apa saja, yaitu kepiting, pokoknya seafood ini dia mengandung kadar purin yang sedang tingkatannya. Jadi kita diet itu. Dan yang ketiga, ya ini purin tidak terlalu tinggi, tapi bisa terdapat pada sayuran yang berwarna hijau terutama. Oh begitu ya, Dok.
Jadi kalau tadi dia tanyakan sayur apa yang saya bisa makan, ya makanlah sayur yang kurang hijaunya. Sayur putih, sawi putih ya, ada sawi putih, kol, apalagi. Semua sayuran Labu banyak siam sekali. barangkali itu, labu kuning. Labu siam ya. Nah itu bisa kita, labu kuning bisa kita makan yang itu, ganti ya. Jadi pengobatan yang lain yaitu hanya menghilangkan ekskresi itu lebih cepat terjadi dengan minum air tadi saya katakan. Dan yang lain apabila terlalu sakit jangan dipijat. Tetapi minumlah misalnya obat-obatan yang menghilangkan sakit seperti analgesik. Ya, itu kita bisa gunakan untuk menghilangkan sakit. Dan sebaiknya pergilah tanyakan kepada dokter apa yang menyebabkan itu. Kalau ginjal yang mengalami kerusakan harus cepat diobati. Harus dicari tahu penyebabnya dulu. Penyebabnya dulu sehingga kita tahu akar masalah dan kita bisa memberikan pengobatan yang tepat. Saya kira itu barangkali yang Terima kasih saudara-saudara yang sudah bertanya, dan dokter sudah sekaligus menjawab dari pertanyaan Pak Agus Iskandar. Pak Agus menanyakan apa boleh dipijat bagian asam urat yang sakit, perlahan-lahan dipijat. Dokter sudah jawab tadi bahwa tidak perlu dipijat, Dok ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini, dan selanjutnya Dok ada satu pertanyaan dari webinar kita yang lalu mengenai insomnia. Ini pertanyaan dari saudari Rita In. Ya, selamat malam Ibu Dokter, Ibu Endas. Terima kasih sudah bisa bergabung, sangat bermanfaat edukasinya. Izin bertanya Bu Dokter, apakah insomnia bisa menaikkan tekanan darah dan membuang kantung mata? Apakah kantung mata bisa hilang? Salam sehat. Ya. Pertanyaan, apakah kalau insomnia itu tidak bisa tidur ya? Iya, Dok. Nah, apakah itu bisa menaikkan tekanan darah atau hipertensi? Memang bisa kalau insomnia itu disebabkan karena stres. Ada orang yang tidak bisa tidur dan berpikir terus masalahnya. Itu menaikkan tekanan darah kita sekaligus tidak bisa juga tidur, ya. Nah, penyebab yang lain yang harus kita cari adalah salah satu sebab adalah pola hidup kita yang tidak sehat, mungkin kurang berolahraga dengan baik, ya, dan suasana hati. Ini penting, ini memang ada tadi hubungan dengan stres. Hati yang gembira itu obat. Ya, pola pikir kita. Iya, Dok. Kalau kita memang pola pikir tidak baik, kita tidak dapat memperoleh itu apa yang disebut serotonin, hormon. Serotonin itu adalah suasana hati. Nah, serotonin ini bisa menjadi melatonin pada waktu malam. Apalagi kalau kita banyak berjemur sinar matahari pada waktunya antara jam 11 sampai pukul 2 itu kita bisa mendapatkan serotonin. Dan serotonin ini hormon yang membawa suasana hati kita, mood yang baik, dan serotonin ini bisa berubah menjadi melatonin yang membuat kita tidur nyenyak pada waktu malam. Berarti matahari juga fungsinya bagus sekali, ada, Dok ya? Ya, ya, vitamin D. Ya. Ya. Terus selanjut di sini dia katakan mengenai kantung mata, Dok. Kantong Apakah mata itu bisa hilang? Kantong mata itu ya salah satu sebabnya karena kurang tidur ya, insomnia. Bisa hilang kalau biasa orang taruh krem, ya. Tapi kalau kita sudah mulai tidur lagi yang baik, dia akan hilang juga dengan sendirinya. Asal tidak ada kelainan otot setempat. Seperti ada kelainan otot juga, kelumpuhan, paresa. Ini membuat juga timbulnya kantong mata tadi. Ya, jadi bisa hilang kalau kita punya kehidupan pola hidup sehat kita. Karena kalau kita tidur dengan baik, itu sirkulasi darah berjalan baik, maka pengondoran daripada otot-otot ini juga tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan setahu saya dokter katakan tadi juga ada krim yang bisa membantu, ya, bisa membantu untuk menyamarkan atau menghilangkan kantung mata itu. Terima kasih banyak Dok untuk setiap pertanyaan. Dokter sudah jawab, dan pemirsa kita akan lanjutkan dengan webinar kita pada hari ini mengenai webinar kesehatan mengenai vitamin yang super dan apa manfaatnya bagi tubuh kita. Pasti pemirsa sudah
tidak sabar untuk menunggu vitamin super itu apa dan manfaat bagi tubuh kita itu apa. Mari saudara pemirsa, saya persilahkan dokter kita, Dr. Evelyn Isyawarni Sutresman untuk membawakan webinar ini. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan satu topik yang sekarang ini menjadi satu topik yang cukup menarik, yaitu apakah rahasia di balik manfaat dari suatu vitamin yang kita namakan vitamin super saat ini. Nah, para pemirsa, dimanapun kita berada, kita memang berada dalam satu masa yang kita sebutkan pandemi COVID-19. Pada saat ini, begitu banyak orang mulai berbicara bagaimana caranya memiliki satu sistem kekebalan atau imun yang cukup kuat, sehingga kita tidak terpapar dengan virus COVID-19 ini. Dan kalaupun kita terpapar, kita akan menderita suatu keadaan yang tidak berat kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik. Makanya orang mulai menggunakan pelbagai vitamin, ya, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga dengan vitamin D. Tapi saya mau membahas mengenai vitamin super ini, sehingga saya katakan apa sebenarnya rahasia di balik dari vitamin yang kita sebut vitamin super. Kenapa saya katakan dia vitamin super? Oleh karena vitamin ini bukan sebenarnya vitamin yang murni, tetapi dia adalah suatu prohormon yang beredar di dalam tubuh kita. Nah, vitamin ini adalah tidak lain adalah vitamin D. Vitamin D ini beredar di semua sel di dalam tubuh kita. Kita kenal vitamin D ini. Yang terkenal adalah dua macam. Walaupun kita tahu vitamin D ini ada D1 sampai D5, tapi kita hanya perbincangkan vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 kita namakan sebagai ergocalciferol, di mana terdapat banyak di dalam jamur-jamur, dan vitamin D3 yang kita sebut cholecalciferol, di mana kita dapat peroleh di dalam dari hewan, yaitu ikan tuna, ikan salmon, dari telur, yaitu terutama kuning telur, juga dari susu, dan pelbagai produk-produk dari susu itu sendiri, termasuk juga Yakult. Vitamin D itu disebut juga sebagai sunshine vitamin. Kenapa? Bisa didapat dari sinar matahari. Di dalam hal ini adalah sinar ultraviolet. Ultraviolet B, ya, bukan full ultraviolet A. Jadi ultraviolet B yang kena pada kulit kita, dia beraksi dengan 7 dehidrokolesterol menjadi cholecalciferol atau vitamin D, yaitu dengan enzim-enzim dari ginjal dan hati, dia akan menjadi satu bentuk yang aktif, yaitu 25 hidroksicholecalciferol dan 1,25 dihidrocholecalciferol atau vitamin D3 yang aktif, ya, yang dipergunakan bagi kesehatan tubuh kita. Nah, vitamin D3 ini saya katakan lagi bahwa dia seperti hormon. Dia bisa pergi ke seluruh bagian tubuh kita, ya, ke otak, ke pankreas, ke alat reproduksi, ke jantung, malah dia mencegah terjadinya sel-sel kanker. Begitu hebat rahasia yang ada pada vitamin D3 ini. Yang penting kita harus memiliki kadar vitamin D3 secara optimal dalam tubuh kita.
Nah, kita akan perbincangkan sekarang apa sumber-sumber dari vitamin super atau vitamin D ini. Yang pertama, tadi kita sudah singgung, dia disebut sunshine vitamin, ya. Walaupun dia adalah hormon. Sinar matahari dalam hal ini ultraviolet B. Dia kena pada kulit dan bereaksi dengan 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D3 yang aktif, yaitu 1,25 dihidrokolekalsiferol. Dia masuk ke darah. Nah, pertanyaan, apakah kita hanya duduk berjemur, lalu kemudian sinar ultraviolet itu yang jatuh ke bumi, kena pada kulit, lalu terbentuk vitamin D ini? Tidak demikian. Ada syarat. Pertama, waktu berjemur. Karena sinar ultraviolet ini hanya 5% daripada keseluruhan sinar matahari. Sinar ultraviolet A adalah sinar yang tidak baik. Ya, namanya saja A itu artinya aging. Dia menyebabkan kulit keriput, menyebabkan kulit menjadi lebih menua, ya. Nah, karena itu kita harus berjemur pada jam 11 sampai jam 1 siang. Dan puncaknya adalah pada jam 12. Ya, ini sudah diteliti oleh seorang dokter, Dr. Michael Hollis, yang berasal dari Boston University. Ya, pada tahun 2013 dia datang ke Jakarta. Dan inilah hasilnya, kalau kita berjemur jam-jam ini, kita akan menerima vitamin D3 ini. Tetapi syaratnya lagi harus ada. 85% dari tubuh kita harus kena. Jadi orang-orang yang kulit putih itu lumayan dia berjemur di tepi pantai. Kalau laki-laki sebaiknya pakai celana mandi dan wanita pakai bikini. Baru dia akan masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak, 10.000 sampai 25.000 international unit. Ya. Berapa lama? Nah, ini juga. Lamanya itu antara 5 sampai 10 menit untuk kita yang sawo matang. Ada 4 tipe kulit. Makin hitam orang, makin lama dia harus berjemur. Ya, kalau kita yang sawo matang begini antara 5 sampai 10 menit saja. Nah, faktor-faktor yang menghambat sinar ultraviolet ini adalah kalau kita tadi saya sudah katakan 85% dari tubuh harus terkena sinar matahari. Kalau ada baju ataupun terpele oleh kaca atau kita menggunakan krem anti sinar, maka hal ini akan menghalangi masuknya sinar matahari dalam pembentukan vitamin D. Hal lain yang menghalangi, obesity, kegemukan. Kenapa? Kalau mengalami kegemukan, maka lemak yang ada di bawah kulit menghalangi masuknya sinar matahari. Perkiraan dosis yang tadi saya katakan antara 10.000 sampai 25.000 asal syarat itu dipenuhi. Ya, bajunya kena 85% dari tubuh kena, ya, lamanya dan jamnya harus kita ingat. Hal lain yang harus kita dapati pada waktu kita berjemur, saya tadi sudah singgung dalam menjawab pertanyaan, kita mengalami juga peningkatan hormon serotonin. Hormon ini merubah suasana hati kita dan pada waktu malam hormon ini menjadi hormon melatonin supaya kita bisa tidur secara berkualitas. Sinar ultraviolet B sering karena hambatan kita peroleh sinar ultraviolet A yang bersifat aging yang membuat kulit kita keriput dan kanker kulit bisa terjadi. Dalam literatur dikatakan skin burn 5 kali ini bisa menyebabkan kita bisa menderita kanker kulit. Kedua, sumber yang kedua bisa dari makanan. Yang tadi saya sebut ikan tuna, ikan salmon, yogurt, telur. Ya. Dan sekarang ada juga dari jus orange, susu, dan produk-produknya. Vitamin D2 saja diperoleh dari jamur. Ya, cuma dalam hal ini absorpsi atau penyerapan di usus itu tidak terlalu baik. Jadi syaratnya penyerapan di usus harus baik, namun harus diingat sumber dari hewan ini juga
bisa membawa kadar lemak yang tinggi, dan biasanya orang tidak terlalu suka menggunakan sumber-sumber dari lemak hewan ini. Dan hanya 15%, 10-15% ya penyerapan itu terjadi, yang harusnya 30% baru kita anggap sebagai jumlah yang cukup sufisien. Yang ketiga, dari matahari, dari makanan, dan dari suplemen. Nah, ini karena kita melihat jumlah yang terlalu kurang dari makanan maupun dari sinar matahari, maka kita menggunakan suplemen lebih bagus. Dan dari suplemen ini kita menggunakan dosis yang cukup tinggi. Kenapa? Dalam penelitian lagi, rata-rata orang Indonesia hanya mempunyai 17,2 IU saja. Ya, walaupun kita berada di daerah yang tropis, karena kita tidak memenuhi syarat-syarat berjemur yang baik. Nah, kalau begitu, manfaat apa pada vitamin D sehingga kita ini memikirkan apa yang harus kita lakukan atau kita mau menggunakan suplemen tadi. Tadi saya katakan bahwa vitamin D ini mempunyai satu manfaat yang bagus sekali. Pertama, dia bekerja sama dengan fosfat membentuk proses penulangan yang ada di tulang kita dan gigi, ya. Karena kalau kita mengalami kekurangan vitamin D, kita lihat tuh anak-anak yang kakinya bentuk O atau bentuk X, itu penyakit rahitis namanya, ya. Jadi tulangnya lunak, dan kalau waktu dewasa kekurangan vitamin D bisa cepat mengalami osteoporosis. Pekerjaan vitamin D ini dengan fosfat. Dalam pengembangan penelitian ternyata vitamin D ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Selain penulangan tadi, dia juga bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sehingga apa terjadi? Terhadap semua fungsi-fungsi tubuh kita, sel-sel itu bisa berjalan baik kalau kita memiliki kadar vitamin D yang optimal dalam darah kita. Jadi dia bisa ke sel otak, dia bisa ke pencernaan, dia bisa ke pankreas, ke kulit, ya, dan ke alat-alat reproduksi. Dan juga dia bisa mencegah terjadinya sel berubah menjadi kanker. Jadi vitamin D ini bagus sekali terhadap regulasi sistem imun dalam tubuh kita, ya. Dia menggunakan satu sel. Kalau kita mau belajar secara imunologi, ini lebih dalam lagi, bahwa dia menggunakan sel dendritik yang kita namakan antigen presenting cell atau APC, ya, yang profesional, dan dia meningkatkan sistem kekebalan kita dua macam. Pertama, bisa secara innate bawaan, dan yang kedua bawaan, dan kedua adaptive immunity yang kita peroleh dengan cara masuknya antigen atau pembentukan antibody di dalam tubuh kita. Dan kita melihat dari dua kekebalan kita, innate, bawaan, dan adaptif, ya, yang kita peroleh ya pada waktu masuknya sel patogen ke dalam tubuh kita, itu meliputi imun secara humoral. Saudara tahu apa yang disebut sistem imun humoral? Yaitu pembentukan antibodi immunoglobulin IG yang ada di dalam tubuh kita, yang berada di cairan-cairan tubuh kita, di air ludah kita, di air mata kita, keringat kita, asam lambung kita. Luar biasa. Dan yang kedua, sistem imun seluler di dalam sel-sel kita. Jadi dia mengarahkan sel-sel yang menyerang adanya kuman penyakit, yaitu natural killer cell, ya, makrofag, neutrophil, sehingga akibatnya apa? Kuman-kuman yang mau masuk, seperti virus COVID yang mau masuk, dia bisa dicegah dengan adanya vitamin D ini yang menggerakkan imunitas secara seluler. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus pikirkan bagaimana caranya, ya, supaya kita memiliki kadar vitamin D yang optimal di dalam tubuh kita. Hidung, mulut, mata, semua mengeluarkan enzim yang bisa membunuh kuman-kuman, ya, yang kita namakan enzim lisosim. Luar biasa kalau vitamin D kita cukup.
dan dia akan membuat sel-sel darah putih yang saya sebut tadi, makrofag, natural killer cell, bisa menghancurkan dan menyerang mikroba atau kuman-kuman penyakit. Kita melihat kalau kita mau mengoptimalisasi kita punya sistem imunitas dalam tubuh kita, ya, kita harus memiliki cukup vitamin D ini, ya, vitamin D secara optimal. Dan ternyata pada waktu seseorang memiliki kadar vitamin D yang optimal, maka ternyata angka kematian yang disebabkan oleh virus ini bisa menurun. Bahkan memberikan proteksi bagi sistem kekebalan kita berapa persen? 70 sampai 75%. Wah, hebat sekali. Malah melebihi ya vaksin yang diperoleh saat ini. Jadi kalau kita benar-benar memiliki kadar vitamin D yang optimal dalam darah kita, apalagi dia bisa mencegah penyakit infeksi TBC paru. Caranya yaitu bagaimana sel-sel dendrit ini yang tadinya tidak matang menjadi matang, dan dia bisa menangkap kuman-kuman ini, bahkan dia bisa menghancurkan, memfagosit ya pada waktu dia bertemu ya dengan sel-sel imunitas kita, sehingga akhirnya orang itu bisa mengalami proses penyembuhan TBC. Luar biasa kan? Selain itu juga bagi orang yang mengalami kegemukan, dia mengurangi absorpsi lemak yang ada di usus. Dia mengurangi nafsu makan. Dan dia membuat metabolisme kita hanya berfungsi 20-30%. Sehingga akhirnya tidak menyebabkan terjadinya kegemukan atau berat badan kita bisa menurun. Nah, kalau begitu luar biasa pengaruh dari vitamin D ini. Apalagi pada penelitian lebih lanjut, studi menyatakan, studi penelitian, bahwa vitamin D bisa melindungi tubuh kita dari penyakit autoimun. Nah, ini menarik sekali. Ya, kita lihat autoimun itu adalah satu penyakit di mana pada waktu kuman masuk, tubuh kita melawan membentuk antibodi, dan antibodi itu merusak tubuh kita sendiri, autoimun. Nah, oleh karena itu, vitamin D ini yang optimal dalam darah bisa mengangkat atau menyebabkan penyakit autoimun ini dapat disembuhkan. Termasuk penyakit-penyakit alergi juga demikian dalam penelitian. Jadi luar biasa sekali, dan ini harus kita melihat bahwa kita harus menggunakan paling sering dengan kadar vitamin yang cukup, dan satu-satunya adalah hanya dengan menggunakan suplemen. Nah, kalau begitu pertanyaan, berapakah dosis vitamin D yang harus kita gunakan sebagai suplemen ini? Ya, kita bisa mulai dengan dosis vitamin D sekitar 5.000 sampai 10.000 international unit per hari. Ya, seorang dokter yang terkenal, Dr. Henry ini sebagai kepala asosiat vitamin D di Indonesia, dia menyarankan 10.000 mulai, 10.000 sampai 20.000. Tetapi kalau kita mau mulai, sebaiknya bisa saja mulai dengan dosis 5.000. Kemudian setelah itu kita periksa di laboratorium sudah berapa kadar kita yang ada di dalam darah. Apabila kita mencapai dosis optimal, yaitu 100.000 international unit, pengalamannya ialah kita mulai turunkan dosis itu, tetapi jangan masuk ke 5.000. Turun pelan-pelan, ya, 10.000, dan kemudian kita tetap memeriksa setelah 2-3 bulan dari menggunakan dosis yang pertama 5.000, 2-3 bulan kita periksa lagi, ya, kita naikkan 10.000, 2-3 bulan lagi kita periksa lagi. Jadi kita memang harus benar-benar memanage berapa kadar itu yang sebenarnya ada di dalam darah kita. Bahkan sebelum kita menggunakan suplemen, sebaiknya kita periksa. Tadi saya katakan rata-rata hanya 17,2 saja international unit vitamin D yang ada di dalam tubuh di dalam tubuh orang-orang yang ada di Indonesia ini. Itu sebabnya suplemen ini yang paling penting
Karena dengan sinar matahari kadang-kadang sukar dengan hambatan-hambatan tadi. Nah, dosis toksis itu berapa sebenarnya? Banyak orang takut nanti keracunan. Ya, keracunan nanti kalau sudah 300.000 international unit. Tetapi untuk ada renggang dipergunakan 150.000 international unit. Dan ini juga susah dicapai kalau kita tidak benar-benar mengikuti atau menggunakan vitamin D ini secara optimal setiap hari. Ya. Nah, kalau toh mengalami peninggian dalam darah, terjadilah apa yang disebut hiperkalsemia. Dan dalam hal ini, menurut dokter imunologi, dia akan dalam tubuh kita akan terjadi pergerakan dari hormon paratiroid yang akan membawa kepada normalisasinya kembali. Dan ada lagi satu vitamin yang kita namakan vitamin K2 yang akan menarik kelebihan dalam darah itu untuk dibawa ke tulang, ya, dibawa ke tulang-tulang atau gigi yang memerlukannya, ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut dengan toksisitas ini. Nah, bagaimana kalau anak? Menurut American Pediatric Association, neonatus, anak yang baru lahir, itu kita kasih 1.000. Ya, yang padahal dulu selalu orang menggunakan 1.000 international unit untuk orang dewasa per hari. Tapi sekarang neonatus pun mulai dengan 1.000 international unit per hari. Sampai dia berusia 2 tahun. Dan di atas 2 tahun bisa dinaikkan menjadi 2.000 sampai 4.000 international unit. Ya, vitamin D suplemen. Nah, penentuan kekurangan vitamin D ini. Pada awalnya WHO mengatakan kalau orang mengalami defisiensi, kekurangan disebut defisiensi, itu kalau kurang dari 10 nanogram per mililiter. Dan insufisiensi atau kekurangan sedang, yaitu kurang dari 20 nanogram per mililiter. Tetapi pada tahun 2007, Holik dan kawan-kawannya mengatakan kenaikan batas kekurangan ini dinaikkan. Yaitu defisiensi vitamin D kalau kurang 20 nanogram per mililiter dan kekurangan sedang atau insufisiensi kurang dari 30 nanogram per mililiter. Menurut Nirmiton dan kawan-kawannya di tahun 2013 mengadakan satu studi kecil bahwa sebenarnya sinar matahari banyak di negara Asia. Tetapi justru negara-negara di Asia ini yang banyak sekali mengalami kekurangan vitamin D. Kenapa? Saya katakan tadi syarat-syarat ya tidak terpenuhi, yaitu badan tidak kena 85%, bahkan kadang-kadang berjemur dihalangi oleh kaca dan sebagainya, dan pakai krem anti sinar matahari. Nah, saya ada singgung tadi mengenai vitamin K2. Jadi vitamin K2 inilah yang menjaga atau mengikat ya kalsium dan tidak terjadi plak-plak atau gumpalan-gumpalan daripada kalsium yang ada dalam pembuluh darah kalau terjadi kelebihan daripada dosis vitamin D. Magnesium dan zinc juga mempunyai fungsi yang berbeda, di mana ini keduanya dianggaplah magnesium dan zinc ini mempunyai dua fungsi yang kita perlukan tahu, yaitu di mana magnesium untuk penyerapan daripada vitamin D di usus itu bisa terjadi dengan baik, dan zinkum juga membantu proses di mana membentuk selain itu vitamin D juga berfungsi untuk spermatogenesis dan ereksi yang terjadi pada organ-organ reproduksi daripada pria. Ya, tapi keduanya harus diberikan secara terpisah. Nah, nanti kita bicarakan dalam hal-hal yang lain. Kita akan ngomong tentang pengaruh dari magnesium dan zinkum ini sejauh mana terhadap vitamin D. Vitamin D dan ibu hamil. Nah, bagaimana kalau ibu hamil? Kita tahu bahwa air susu ibu ASI hampir tidak ada vitamin D. Karenanya pada waktu kehamilan, ya, ibu perlu intake vitamin D untuk janin. Dosisnya 5.000 international unit per hari. Dan tetap berkonsultasi dengan dokter kandungan yang memeriksa hamilnya.
Dan untuk pranikah bisa diketahui juga infertility. Dan pemberian vitamin D ini sekaligus pada anak-anak, diketahui bahwa anak-anak itu tidak mengalami flu atau alergi ya setelah menerima vitamin D ini. Nah, kembali lagi, Dr. Anthony Fauci, seorang direktur nasional Institut dari Alergi dan Penyakit-penyakit Infeksi, dia menyatakan bahwa COVID bisa dicegah dengan mendapat imunitas dari kadar vitamin D yang optimal terdapat dalam darah kita. Jadi luar biasa, ya. Jadi kita harus pikir bagaimana caranya kita harus mencari suplemen dengan dosis yang baik per hari 5.000 sampai 10.000 sampai kita mendapat kadar yang optimal, ya. Dan ini benar-benar memberikan suatu resistensi imunitas yang baik terhadap pengaruh daripada infeksi-infeksi virus, terutama COVID yang berada saat ini. Jadi batas kekurangan vitamin D dari National Institute of Health dari Amerika itu adalah 20 nanogram per mililiter. Dan menurut Endocrinology Society memberikan batas ini adalah 30 nanogram. Ya. Dan normal 80 sampai 100 nanogram per mililiter dengan keyakinan bahwa toksisitas ya itu jarang terjadi dan biasanya kita ambil 150 nanogram per mililiter ya. Jadi kita lihat ada jarak untuk keracunan ini tidak terjadi. Nah, ini vitamin D berguna sekali kepada setiap tubuh kita, setiap sel yang ada di tubuh kita, mencegah penyakit jantung koroner, penyakit kanker, dan memperbaiki penyakit-penyakit infeksi seperti TBC dan autoimmune disease serta alergi. Jadi sebagai kesimpulan, rahasia di balik manfaat vitamin D sebagai vitamin super ini adalah kalau kita mencapai kadar yang optimal dalam darah, maka ada perlindungan dan perbaikan bagi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, yang ada dalam sistem tubuh kita, sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem jantung dan pembuluh darah, kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan semua sistem lain, serta juga memberikan penyembuhan pada penyakit autoimun dan alergi, terutama yang lupus erythematosus, yang lalu banyak kematian yang terjadi. Ya, dengan konsumsi dan sinar matahari saja, maka konsumsi makanan dan sinar matahari belum terpenuhi. Jadi lebih bagus dengan cara suplemen. Dan disarankan dosis itu bagi vitamin D mulai dengan 5.000 international unit, ya, 2 bulan kemudian diperiksa lagi, dinaikkan sampai 10.000 sampai kita mencapai 100.000 international unit di dalam darah, baru kita anggap sebagai dosis yang optimal sudah dapat dicapai. Walaupun menggunakan suplemen, saya harus ingatkan ini, walaupun kita menggunakan suplemen vitamin D untuk menaikkan sistem imunitas kita, tapi jangan lupa, kita tidak terpisah dari kehidupan pola hidup sehat. Secara keseluruhan, tetap kita jalankan nutrisi yang baik, olahraga, istirahat yang cukup, pola pikir yang positif, serta faktor lingkungan yang sehat, serta percaya kepada Tuhan. Tetap harus dijalankan. Jangan kita cuma pikir vitamin D itu saja. Kita perlu memelihara tubuh kita. Karena firman Tuhan mengatakan, tubuh kita ini adalah rumah bait suci Allah. Dan bukan milik kita sendiri. Ya, dan kita ini sudah dilunasi, dibayar dengan penebusan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, makan, minum, ya, semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Allah. Ini sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, serta 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Itulah yang dapat kami bawakan tentang vitamin D sebagai vitamin yang super, tetapi tidak mengecualikan
pola hidup kita yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita bisa mengembangkan suplemen ini dengan baik. Dan kita bisa mengatur tubuh kita berjalan dengan sehat untuk mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa dimanapun berada, kita sudah sama-sama mengikuti webinar kesehatan dengan judul Rahasia di Balik Manfaat Vitamin Super. Begitu hebatnya vitamin D itu untuk pertumbuhan, untuk kesehatan tubuh kita. Jadi semoga apa yang kita sudah dengar kita bisa praktekkan sehingga kita terhindar dari beberapa penyakit yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman untuk hidup. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya mau sapa dokter mengucapkan terima kasih Profesor Dr. Evelyn Ishawarni Sutresman untuk webinar kali ini yang sangat-sangat memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi Dok, mewakili pemirsa. Pemirsa, kita akan menutup pertemuan kita pada saat ini. Namun sebelumnya, jika ada pertanyaan, dimohon untuk menuliskan di bawah di dalam kolom komentar atau live chat yang ada di bawah di YouTube di webinar ini. Setiap pertanyaan pasti akan dijawab dan Prof akan menjawab 2 minggu setelah ini di dalam pertemuan kita selanjutnya. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatian kita bersama. Pertemuan ini saya akan tutup dan kita akan masuk di dalam doa. Saya akan memimpin bagi umat Nasrani, tetapi bagi saudara yang lain, yang beragama lain, silahkan silahkan mengikuti sendiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Profesor Dr. Evelyn Ishawarni Sutresman yang telah membawakan webinar pada saat ini. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih untuk sinar matahari yang tetap Engkau berikan kepada setiap kami, sebab Engkau sangat mengasihi kami. Dan Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk setiap ilmu yang Tuhan sudah berikan kepada dokter-dokter yang ada, khususnya Profesor Dr. Ishawarni Sutresman yang sudah memberikan ini bagi kami. Tuhan, Engkau berkati akan hamba-Mu. Berkati setiap kami, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun juga berada. Tuhan, Kau memberkati mereka, memberikan tubuh yang sehat, yang kuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pemirsa, terima kasih untuk apa yang kita sudah ikuti bersama. Dan kita akan berpisah. Salam sehat dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.